Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Zakiyat Rofiah, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Muslimat NU 06 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid sesuai dengan profil belajar dan minat murid. Karena setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda, anak-anak sangat unik. Mereka mempunyai bakat, minat, dan gaya belajar yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Karena itu, sebagai guru harus dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid supaya mereka merasa nyaman ketika belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami 1. Tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kesiapan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek ini, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda. Minat merupakan motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid terdiri dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majmuk. Ini adalah profil yang dapat mempengaruhi gaya belajar anak sehingga kebutuhan setiap anak berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan dengan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan yaitu dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani setiap murid. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kemudian, apakah ada keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Jelas terdapat keterkaitannya. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka
Guru harus memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan pembelajaran dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Terkaitan modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk dapat mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian, terkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.